Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa lanjut membahas sebagian dari pokok-pokok dinul Islam yang kita ambil dari kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Dan pembahasan kita malam hari ini adalah kelanjutan nas yang ada pada bab ke-14, yaitu bab qaulihi ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Yang akan kita bahas adalah nas yang terakhir yang dibawakan oleh musannif kitab At-Tauhid. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa fihi an Abi Hurairah qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hina anzalallahu alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin min surat Asy-Syu'ara ayat 214. Qala ya ma'syara Quraisy au kalimatan nahwaha ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a ya bani Abdi Manaf. Kalau di dalam Sahih Bukhari ada sabda Rasulullah berikut, ya bani Abdi Manaf la ughni ankum minallahi syai'a ya Abbas ibn Abdul Muttalib la ughni anka minallahi syai'a ya Safiyatu ammata Rasulillah la ughni anki minallahi syai'a ya Fatimatu binta Muhammadin salini min mali ma syi'ti la ughni anki minallahi syai'a. Kita terjemahkan. Al-musannif rahimahullah ta'ala berkata, wa fihi, dan di dalamnya, yakni di dalam kitab sahih ini, hadis ada di dalam Sahih Bukhari dan juga terdapat di dalam Sahih Muslim yang senada dengan ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qama Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berdiri ketika Allah menurunkan firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah kabar ancaman, peringatan kepada keluargamu yang dekat.
Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW bersabda memanggil kaumnya, keluarganya dan kerabat-kerabatnya. Ya ma'syara Quraisy, wahai golongan Quraisy, wahai suku Quraisy, atau kalimat yang sejenis itu. Ishtaru anfusakum, belilah diri kamu. Ada riwayat mengatakan minallah, dari Allah, beli diri kamu dari Allah, atau jual diri kamu kepada Allah. La ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak akan bisa memberikan manfaat apapun kepada kalian di hadapan Allah. Ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, aku tidak bisa memberikan faedah apapun kepada kalian di hadapan Allah. Ya Abbas ibnu Abdul Muttalib, wahai Abbas ibnu Abdul Muttalib, aku tidak bisa memberikan manfaat apapun kepadamu di hadapan Allah. Wahai Safiyah bibi Rasulullah, aku tidak bisa memberikan manfaat apapun kepadamu di hadapan Allah. Wahai Fatimah bintu Muhammad, mintalah kepadaku dari hartaku apa yang kamu mau. Aku tidak bisa memberikan manfaat apapun kepadamu di hadapan Allah. Asy-syarh qauluhu wa fihi, perkataan musannif wa fihi, dan di dalamnya, maksudnya adalah Sahih Al-Bukhari, artinya di dalam Sahih Al-Bukhari, tetapi ini juga terdapat di dalam Sahih Muslim dan yang lainnya. Qauluhu an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, ukhtulifa fismihi, namanya diperselisihkan. Wa sahhaha an-Nawawi anna ismahu Abdurrahman ibnu Sakhr. Imam Nawawi mensahihkan bahwa namanya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan, artinya Abu Hurairah mengatakan, kana ismi fil jahiliyah Abdu Syamsin ibnu Sakhr, namaku dulu di zaman jahiliyah adalah Abdu Syamsin bin Sakhr. Fasummitu fil Islam Abdurrahman, tapi kemudian di dalam Islam aku dinamai dengan Abdurrahman. Ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Mustadrak. Warawa Ad-Dulabi bi isnadihi, kemudian Ad-Dulabi dengan sanadnya meriwayatkan dari Abu Hurairah, anna Nabi SAW sammahu Abdullah, bahwa Nabi SAW menamakan Abu Hurairah dengan nama Abdullah. Wa huwa Dausiyun, beliau itu adalah dari Dausi, min fudhala'is sahabah wa huffadhihim, termasuk sahabat utama dan termasuk huffadh, hafiznya sahabat. Beliau termasuk sahabat utama yang punya kedudukan mulia dan termasuk huffadh, hafiz dari kalangan para sahabat. Hafidha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara mimma hafidhahu ghairuhu. Beliau hafal dari Nabi SAW
lebih banyak dari apa yang dihafalkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Karena Abu Hurairah riwayatnya sangat banyak dari Nabi SAW. Mata sanata sab'in au thamanin au tis'in wa khamsin. Wafatnya pada tahun 57 atau 58 atau 59. Jadi hal seperti ini biasa di kalangan para sahabat atau para ulama. Tanggal lahirnya diperselisihkan, tanggal wafatnya juga diperselisihkan, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan kelahirannya? Apakah Rabiul Awal atau di luar Rabiul Awal? Apakah tanggal 12 atau yang lain? Diperselisihkan. Kenapa kemudian ditetapkan bahwa 12 Rabiul Awal adalah hari lahir Nabi SAW? Hal seperti ini adalah hal biasa. Wa huwa ibnu 78 sanah. Beliau berumur ketika wafat 78 tahun. Itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qauluhu qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahih min riwayat Ibnu Abbas sa'ida Rasulullah SAW ala safa. Perkataan al-musannif yang menjelaskan perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berdiri fi sahih, di dalam kitab sahih dari riwayat Ibnu Abbas. Di dalam Sahih Bukhari ada, di dalam Sahih Muslim juga ada. Dari riwayat Ibnu Abbas, kalau yang tadi dari riwayat Abu Hurairah, ini dari riwayat Ibnu Abbas. Sa'idan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW naik kemana? Ala Safa, ke bukit Safa. Jadi qama berdiri, maksudnya beliau naik. Karena ada tafsir dalam riwayat lain beliau naik ke atas Safa. Faja'ala yunadi, lalu beliau kemudian memanggil Bani Fihr, Bani Adi dan yang lainnya, min butuni Quraisy, dari dari anak-anak turunan suku Quraisy. Jadi yang dimaksudkan dengan qama Rasulullah SAW maknanya sama dengan sa'ida, naik ke atas bukit Safa, lalu memanggil. Di antara yang dipanggil itu adalah ma'syar Quraisy, umum panggilannya kepada seluruh suku Quraisy. Seluruh suku Quraisy, yang di dalam suku Quraisy itu ada butun, ada beberapa kabilah di dalamnya. Ya Bani Abdi Manaf, beliau menyebutkan sebagian di antara butun dari Quraisy. Wahai Bani Abdi Manaf, seperti yang tadi disebutkan, dan seterusnya. Qauluhu hina anzalallahu alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Jadi dipanggil Bani Abdi Manaf, dipanggil Quraisy secara umum terlebih dahulu, kemudian mulai mengerucut khusus kepada beberapa kabilah, di antaranya Bani Abdi Manaf, sampai kemudian pamannya Abbas ibnu Abdul Muttalib, Sofiyah bibinya, dan kemudian Fatimah putrinya. Perkataan Rasulullah SAW sama, la ughni ankum minallahi syai'a au anka au anki minallahi syai'a. Saya tidak akan mampu berbuat apa-apa untuk menyelamatkan kalian semuanya ini di hadapan Allah. Saya tidak punya kewenangan dan kemampuan apapun untuk menyelamatkan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sabda Rasulullah SAW.
Qauluhu hina anzalallahu alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Ketika Allah menurunkan firman-Nya yang maknanya adalah Nabi diperintahkan untuk mengingatkan dengan adanya berita ancaman tentang neraka bagi siapa saja yang tidak bertauhid. Perintah pertama kepada Nabi adalah untuk mengingatkan keluarganya, kerabatnya, sanak familinya. Ashiratul rajul hum banu abihi al-adnaun ya, au qabilatuhu. Ashirah seseorang yang disebut ashiratakal aqrabin, ashirah seseorang adalah anak dari ayahnya ke bawah atau qabilahnya, artinya kerabat-kerabatnya. Kenapa yang paling pertama diseru oleh Nabi adalah para kerabatnya? Li'annahum ahaqqun nasi bibirrika wa ihsanika ad-dini wad dunyawi. Karena mereka, orang-orang ini, kerabat-kerabat itu adalah orang yang paling berhak untuk kamu berbuat bir dan berbuat ihsan, baik secara agama maupun secara dunia. Bir kepada kerabat-kerabat ini secara dunia, secara agama, misalnya mengingatkan mereka dari ancaman api neraka. Ini adalah bir terhadap kerabat yang terkait dengan masalah keagamaan. Tapi bir dan ihsan ini juga meliputi bir dalam masalah keduniaan, membantu urusan dunia mereka misalnya. Yang urusan agama mengingatkan mereka dari ancaman api neraka supaya mereka masuk surga. Karena itu bentuk kasih sayang terhadap kerabat. Kasih sayang terhadap kerabat atau terhadap sesama itu bukan hanya kasih sayang terhadap urusan duniawi. Kita sayang sama anak kita, ya ajari anak kita supaya selamat dari ancaman siksa api neraka. Sayang kok dijerumuskan ke dalam neraka, itu namanya nggak sayang. Cinta kok dijerumuskan ke dalam kecelakaan dan kebinasaan di akhirat, ini namanya nggak sayang. Kalau kita benar-benar sayang, bimbing anak kita, keluarga kita, kerabat kita, istri kita, dan seterusnya. Dan Nabi diperintahkan untuk mengingatkan kerabat-kerabatnya yang dekat dengan beliau. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi kalau kita memang ingin berbuat bir dan ihsan dalam kaitannya dengan masalah keagamaan yang seperti ini, qu anfusakum wa ahlikum nara. Dalam masalah keduniaan kita bantu urusan-urusan keduniaan mereka. Kita nafkahi istri, anak-anak, dan kita kasih santunan misalnya kerabat-kerabat. Ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Wa qad amarahu Allah Ta'ala aidan bin nadharati al-ammah. Allah juga memerintahkan kepada Nabi SAW untuk memberikan peringatan secara umum, memberikan berita, menyampaikan berita ancaman tentang api neraka secara umum. Kama qala ta'ala litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ini umum sifatnya, bukan hanya kepada kerabat, supaya engkau memberikan indar, menyampaikan berita ancaman tentang neraka kepada orang-orang kaum ma'unzira aba'uhum, yang orang-orang tuanya, nenek moyangnya belum mendapatkan peringatan, sedangkan mereka dalam keadaan lalai. Di dalam surat Yasin ayat 6.
Demikian juga dalam surat Ibrahim ayat 44. Wa anzirin nas yauma ya'tihimul adzab. Wa anzirin nas yauma ya'tihimul adzab. Tadi surat Yasin ayat 6. Jadi saya ulang surat Yasin ayat 6. Dan agar supaya engkau memberikan peringatan, menyampaikan berita ancaman tentang hari kiamat, tentang neraka kepada orang-orang yang nenek moyang mereka belum mendapatkan peringatan, sedangkan mereka dalam keadaan lalai. Wa anzirin nas yauma ya'tihimul adzab. Berilah berita ancaman kepada manusia akan datangnya suatu hari di mana al-adzab itu akan datang kepada mereka. Artinya beri ancaman mereka tentang azab api neraka. Dalam surat Ibrahim ayat 44. Qauluhu ya ma'syara Quraisy. Al-ma'syar maknanya adalah al-jamaah, wahai jamaah, wahai kaum Quraisy. Qauluhu au kalimatan nahwaha, atau kalimat yang sejenis. Kalimah huwa binasbi kalimah, dengan dinasab kalimat, kalimah, kalimatan, atfan ala ma qablahu, karena diatafkan pada yang sebelumnya. Qauluhu ishtaru anfusakum ay bitauhidillah, beli dirimu, yakni beli dari Allah. Dengan apa membelinya? Bitauhidillah, dengan mentauhidkan Allah. Wa ikhlasil ibadati lahu wahdahu, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Ibadahnya dibersihkan dari segala noda yang mengotori ibadah itu, hanya ditujukan untuk Allah saja. Wahdahu la syarikalah, semata-mata hanya untuk Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa ta'atihi fima amara bihi wal intihai amma naha anhu, dan beli dirimu dengan cara mentaati Allah di dalam apa yang Allah perintahkan dan berhenti dari apa yang Allah larang. Itu cara membeli diri kita dari Allah. Kita beli, kita tukar diri kita dengan tauhid, dengan hanya beribadah kepada Allah saja, ikhlas, dengan hanya mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Fa inna dzalika huwa alladzi yunji min adzabillah. Sesungguhnya itulah yang akan menyelamatkan dari azab Allah. Lal i'timad 'alal ansabi wal ahsab, bukan bersandar kepada nasab, bukan bersandar kepada kebesaran nenek moyang, tapi bersandarnya kepada tauhid. Artinya apa namanya, yang dijadikan sebagai acuan untuk bisa selamat adalah dengan mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah, mentaati perintahnya dan menjauhi larangan-larangan, berhenti dari semua apa yang dilarang oleh Allah. Bukan bersandar kepada keturunan. Saya keturunan Nabi loh. Kalau hanya keturunan tapi tidak menjalankan perintah Nabi, tidak mengikuti sunnah Nabi, ya nggak ada artinya. Karena Abu Jahal, Abu Lahab itu ada apa namanya kekerabatan dengan Nabi SAW. Demikian juga orang-orang yang dulu mati dalam keadaan kafir, banyak diantaranya yang
merupakan kerabat Nabi SAW. Tapi nasab tidak berguna, kebesaran keluarga tidak berguna kalau tidak bertauhid, kalau tidak menjalankan perintah-perintah Allah dan tidak meninggalkan larangan-larangan Allah. Fa inna dzalika ghairu nafi'in 'inda rabbil arbab. Semuanya itu nasab, kebesaran keluarga tidak bermanfaat di sisi Allah Rabbul Arbab. Qauluhu la ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan manfaat apa-apapun terhadap kamu di hadapan Allah. Enggak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun di hadapan Allah. Jika kalian ternyata orang yang tidak bertauhid kepada Allah, orang yang musyrik, orang yang banyak berbuat durhaka kepada Allah, aku tidak akan sanggup untuk menyelamatkanmu dari siksaan Allah. Fihi hujjatun ala man ta'allaqa 'alal anbiya'i was salihin wa raghiba ilaihim liyasfa'u lahu wa yanfa'uhu aw yadfa'u anhu. Ini ada hujjah, terdapat hujjah yang mematahkan, membantah orang yang bergantung kepada para nabi, yang menggantungkan kepada orang-orang soleh, berharap kepada mereka, punya harapan besar kepada para nabi dan para orang soleh yang sudah meninggal dunia untuk memberikan syafaat kepada orang ini. Jadi ini dipatahkan hujah mereka, hujah orang yang bergantung kepada para nabi dan orang soleh, berharap mendapatkan syafaatnya para nabi atau orang soleh, berharap para nabi yang sudah meninggal dunia dan orang soleh yang meninggal dunia bisa memberikan manfaat kepadanya, atau bisa menolak mara bahaya daripadanya. Fa inna dzalika huwa syirku alladzi harramahu Allah taala. Maka sesungguhnya yang demikian ini menggantungkan syafaat kepada orang yang telah meninggal dunia, mengharapkan manfaat dari orang yang meninggal dunia sekalipun nabi, mengharapkan bisa menolak madarat kepada orang yang telah meninggal, maka ini adalah asyirku, kemusyrikan yang diharamkan oleh Allah. Dan Nabi telah melaksanakan indhar dari perbuatan syirik ini. Kama akhbara ta'ala 'anil musyrikin, sebagaimana Allah taala telah memberitakan tentang orang-orang musyrikin. Ketika diingatkan supaya jangan menyembah berhala, orang musyrikin itu mengatakan orang-orang musyrikin itu mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya surat Az-Zumar ayat 3, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, sebagai penolong, sebagai Tuhan, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka kecuali hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ingkar ketika disebut kalian menyembah orang yang telah mati, menyembah batu, menyembah orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Mereka jawab, bukan, kami tidak menyembah mereka, tapi orang-orang yang telah mati ini, orang soleh, para nabi yang telah meninggal dunia ini, kami jadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Tapi statusnya tetap dihukumi sebagai syirik karena Allah mengingatkan dengan firman-Nya ini, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, disebut sebagai orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan, penolong-penolong, pelindung-pelindung. Juga Allah sebutkan dalam ayat yang lain, surat Yunus ayat 18, haula'i syufa'auna 'indallah. Allah sebutkan mereka, perkataannya mereka adalah pemberi-pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Padahal enggak ada. Fa'abtalallahu dzalika, ma Allah nyatakan yang demikian itu batil. Wa nazzaha nafsahu an hadzal syirk. Allah
menyatakan suci dirinya dari kemusyrikan ini. Wa sayati taqriru hadzal maqal, insyaallah akan persoalan ini akan ditegaskan insyaallah di pembahasan yang akan datang. Wa fi sahih al-Bukhari, di dalam sahih al-Bukhari disebutkan sabda Rasulullah, ya bani Abdi Manaf la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai bani Abdi Manaf, aku tidak bisa memberikan pertolongan apapun kepada kalian di hadapan Allah. Qauluhu ya Abbas ibn Abdul Muttalib. Kemudian sabda Nabi, ya Abbas ibn Abdul Muttalib, binasbi ibna, dinasabkan ibnanya. Wa yujuz fi Abbas ar-raf'u wan nasbu, sedangkan Abbas boleh dirafa', ya Abbasu, boleh dinasab, ya Abbas sa. Demikian juga dalam sabda berikutnya, ya Safiyatu au ya Safiyata ammata Rasulillah, ya Fatimatu au ya Fatimata. Qauluhu salini min mali ma syi'ti. Wahai Fatimah, mintalah kepadaku dari hartaku apa yang kamu mau. Di sini dalam sabda Rasulullah SAW ini bayyana annahu la yunji min adabillah illa al-iman wal amalus salih. Rasulullah menjelaskan bahwasanya tidak akan ada yang bisa menyelamatkan dari azab Allah kecuali iman dan amal soleh. Jadi yang menjadi penyebab seseorang selamat dari azab Allah bukan yang lain-lain, tapi iman dan amal soleh. Wa fihi annahu la yajuz ayyus alal abdu illa ma yaqdiru alaih. Di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan bahwasanya tidak boleh minta-minta kepada hamba kecuali apa yang hamba bisa punya kewenangan untuk itu. Jadi minta-minta kepada hamba, kepada manusia itu tidak boleh kecuali yang orang itu punya kewenangan untuk memberikannya. Min umuri dunya, dari perkara-perkara dunia. Wa ammar rahmatu wal maghfiratu wal jannatu wan najatu minan nar wa nahwu dzalika min kulli ma la yaqdiru alaihi illallah fala yajuzu ay yutlaba illa minhu. Adapun rahmat, demikian juga maghfirah, ampunan, sorga, selamat dari api neraka, dan yang sejenis itu dari setiap hal yang tidak ada kewenangan untuk melakukannya kecuali Allah, maka tidak boleh diminta kecuali dari Allah. Enggak boleh minta rahmat kepada selain Allah. Kasih sayang tidak boleh, kasih sayang berbentuk rahmat. Rahmat itu kan memohon agar kita diberi anugerah berbentuk ilmu, berbentuk iman, berbentuk takwa, itu rahmat. Itu tidak bisa diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga maghfirah, sorga, selamat dari api neraka, bukan dari manusia. Kenapa minta-minta kepada manusia? Minta sorga, minta selamat dari api neraka, meminta syafaat kepada manusia. Apalagi manusia itu sudah meninggal dunia. Atau makhluk hidup tapi tidak kelihatan seperti malaikat. Nggak bisa. Karena itu bukan kewenangan manusia. Fa inna ma 'indallah la yunalu illa bi tajridit tauhid wal ikhlasi lahu bima syara'ahu wa radiyahu li ibadihi an yataqarrabu ilaihi bihi. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak bisa diperoleh kecuali dengan memurnikan tauhid.
Apa yang ada di sisi Allah, jannah, nikmat, rahmat, maghfirah tidak bisa diperoleh kecuali dengan mengikhlaskan tauhid, memberikan tauhidnya. Orang banyak istighfar tapi terus berbuat syirik, yang nggak ada gunanya istighfarnya. Istighfar, tapi terus menerus dalam berbuat kemusyrikan, nggak ada gunanya istighfarnya itu. Jadi harus dengan memurnikan tauhid, mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, dan diridhai hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara itu. Jadi dengan cara yang diridhai oleh Allah apabila hamba ingin mendekatkan diri kepada Allah, hanya dengan cara yang diridhai oleh Allah, yaitu yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, ya jauh panggang dari api. Apinya di bawah, panggangnya di atas. Nggak bisa kalau terlalu jauh memanggang sesuatu dari apinya yang nggak matang-matang. فَإِذَا كَانَ لَا يَنْفَعُ إِبْنَتَهُ وَعَمَّهُ وَعَمَّتَهُ وَقَرَبَتَهُ إِلَّا ذَلِكَ فَغَيْرُهُمْ أَوْلَى وَأَحْرَى. Kalau tidak bisa memberikan manfaat kepada putrinya, kepada pamannya, kepada bibinya, kepada kerabatnya, kecuali iman dan amal soleh, maka yang selain orang-orang itu lebih utama lagi, lebih layak lagi untuk tidak bisa selamat kecuali dengan keimanan, dengan tauhid, dengan amal soleh, dengan ikhlas beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat Allah. Kerabat-kerabatnya saja, putrinya saja tidak bisa selamat. Pamannya, bibinya nggak bisa selamat kecuali dengan tauhid, kecuali dengan ikhlas beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, sesuai dengan apa yang Allah ridha, itu sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa fi qissati ammihi Abi Thalib mu'tabar. Jadi di dalam kisah pamannya Abu Thalib ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pelajaran. Pamannya Abu Thalib yang sangat menyintai Nabi dan Nabi cinta kepada beliau, membela dakwah Nabi, mengorbankan segala apa yang dia punya untuk membela dakwah Nabi, ternyata tidak berguna di hadapan Allah kecuali dengan tauhid. Gak bisa memberikan manfaat apa-apa. Itu bisa menjadi ibrah. Jadi itu kisah yang sangat bisa dijadikan sebagai iktibar oleh kita sekalian. Apa kita dari Nabi? Pamannya Abu Thalib gak bisa selamat kecuali dengan tauhid. Gak bisa selamat karena beliau tidak bertauhid. Apalagi kita. Jadi mari kita jaga tauhid kita, kebersihan tauhid kita. Jangan ternodai oleh unsur-unsur syirik. Hatta masalah-masalah kalimat, perkataan-perkataan yang mungkin tidak kita sadari ternyata merusak atau menodai atau mengurangi kesempurnaan tauhid kita. Fanzur ilal waqi'il an min katsirin minan nas. Lihat kenyataan banyak orang sekarang. Sekarang ini pada zaman pensyarah kitab tauhid, zaman dulu pada abad ke-12 atau 13 Hijriah. Itu sekarang dimaksudkan zaman itu. Apalagi sekarang, zaman sekarang abad 20 miladi ya, Masehi. Minal iltija ilal amwat. Fakta ini, banyak orang yang mencari perlindungan kepada orang-orang mati. Wat tawajjuhi ilaihim
birraghabat warrahabat, dan bertawajjuh kepada orang-orang mati dengan menyandarkan harapan-harapan kepada mereka, dengan meminta perlindungan dari hal-hal yang mengancam, terancam menyandarkannya kepada orang mati, ingin sesuatu menyandarkannya kepada orang mati. Wahum ajizun la yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'a fadlan an ghairihim, padahal mereka itu lemah, tidak punya kemampuan apa-apa untuk menolong dirinya sendiri dari hal-hal yang membahayakan dirinya, dan tidak pula bisa memberikan manfaat apa-apa meskipun kepada dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Yatabayyanu laka annahum laisu ala syai'. Ini menjadi jelas bagimu bahwa mereka tidak berpijak pada landasan apapun. Innahum ittakhadhu syayatina awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Al-A'raf ayat 30. Sungguhnya mereka, orang-orang ini yang menyandarkan dirinya kepada orang-orang mati, telah menjadikan setan-setan sebagai wali-wali, bukan Allah yang dijadikan sebagai wali. Mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan petunjuk, padahal itu adalah langkah-langkah setan. Alharalahumus syaitanu asyirka fi qalibi mahabbatis salihin. Setan menampakkan kepada mereka kemusyrikan itu seakan-akan cinta kepada orang-orang soleh. Jadi kemusyrikan, hakikatnya kemusyrikan, tapi setan memperlihatkan kepada mereka kemusyrikan ini seakan-akan adalah bentuk kecintaan kepada orang-orang soleh. Wala raiba anna mahabbatas salihin innama tahsulu bimuwafaqatihim fid din wa mutaba'atihim fi ta'ati rabbil alamin. Tidak diragukan lagi bahwa cinta kepada orang soleh itu akan hanya dapat diperoleh kalau langkah-langkahnya sesuai dengan orang-orang soleh itu dalam hal agama, bukan dalam hal onta ya, dalam hal agama. Kalau orang-orang soleh itu dulu tidak pernah naik pesawat, bukan masalah itunya. Kalau kita naik pesawat berarti tidak mengikuti orang soleh, bukan itunya. Tapi kehidupannya dalam beragama. Wa mutaba'atihim fi ta'ati rabbil alamin. Dan diperoleh dengan cara mengikuti mereka dalam ketaatan kepada Rabbul Alamin. Itu caranya. Itu bentuk cinta kepada orang soleh. Lakukan kita dalam hal beragama seperti mereka. Taat kepada Allah seperti mereka, itu adalah tanda cinta kepada orang-orang soleh. La bittikhadhihim andadan min dunillah. Tidak menjadikan orang-orang soleh sebagai saingan Allah, dijadikan sebagai rival bagi Allah, nggak boleh. Bukan itu tanda cinta kepada orang-orang soleh. Yuhibbunahum kahubbillah. Dicintai orang soleh ini seperti cinta kepada Allah. Isyrakan billah wa ibadatan li ghairillah wa adawatan lillahi wa rusulih wassalihina min ibadih. Dalam bentuk penyekutuan kepada Allah, peribadatan kepada selain Allah, permusuhan kepada Allah dan Rasulnya, dan permusuhan kepada orang-orang soleh dari hamba-hamba Allah. Bukan dengan itu caranya. Tidak menjadikan mereka sebagai saingan Allah, dicintai sebagaimana cintanya kepada Allah dalam bentuk kemusyrikan kepada Allah dan seterusnya tadi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ingatlah
tatkala Allah berfirman kepada Isa, wahai Isa ibnu Maryam, apakah engkau berkata kepada orang-orang itu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain dari Allah? Apakah kamu mengatakan demikian? Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah, bertasbih, menyatakan Allah suci dari segala bentuk kemusyrikan. Aku tidak berhak untuk berkata apa yang aku tidak memiliki hak untuk mengatakannya. In kuntu qultuhu faqad alimtah, kalau aku mengatakannya tentu engkau sudah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak tahu apa yang ada di dalam dirimu ya Allah. Aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, engkau maha mengetahui terhadap perkara-perkara yang ghaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih, apa yang aku katakan kepada mereka tidak lain kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya, yaitu supaya aku berkata kepada mereka, ani'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah oleh kalian, ibadahilah oleh kalian Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, aku melihat, aku menyaksikan atas mereka selama aku ada bersama mereka. Falamma tawaffaitani, tapi ketika engkau angkat aku, kunta anta raqiba alaihim, maka engkaulah yang menjadi pengawas atas mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 116, 117. Penjelasan tentang ayat ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim kita sampaikan insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Ini saja dulu yang kita bahas pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Nas'alullah ayyufiqana wa iyyakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.